Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi ya teman-teman. Ini masuk bulan puasa ya. Kita puasa yang hari ke-3 kalau nggak salah ini. Nah kali ini saya belum sempat bersepeda ini ya. Kita belum sempat bersepeda. Kita belum ya. Karena dari kemarin cuacanya nggak bagus terus. Hujan terus, mendung-mendung, jadi belum bisa kita puasa sambil bersepeda. Dan tidak punya trainer juga saya ya, jadi ya seadanya lah gitu. Nah kali ini kita mau bahas sepeda saya aja lah, bukan sepeda saya lah, sepeda orang lain ini. Kita mau bahas sepeda carbon killer. Jadi ini sepeda alloy lah, ini sepeda yang biasa buat saya ikut perlombaan ya. Jadi ketika saya lomba itu nggak pakai sepeda saya eman-eman sepeda saya. Kalau sepeda saya pakai sepeda 102 ya. Kalau punya saya ini kita pakai sepeda punya orang, ini sepeda temen lah, ini sepeda pelatih saya sih. Ini sepedanya carbon killer, jadi dia alloy tapi dia membunuh para karbon. Tapi apakah benar itu gitu? Bisa teman-teman bisa lihat lah. Ini serinya Moso 792 Pro. Ini seri tertingginya punyanya Moso ya. Karena ini beratnya ya, kurang lebih beratnya kira-kira beratnya sepeda ini, atau frame-nya saja dulu ya. Beratnya frame sama foroknya saja itu sudah hampir 1,4 atau 1,2 kalau nggak salah. Nggak lebih dari 1,5. Kemudian dengan pasangannya, wheelsetnya Fulcrum 7, kemudian isiannya ini dengan ini ya, isian Shimano 105. Ini sangat membantu sekali, ringannya sangat membantu sekali. Udah setara untuk buat balapan nih sebenarnya, karena shiftingnya enak, kemudian strengthnya juga enak juga. Ini kira-kira bebannya ya teman-teman, bebannya kira-kira di 8,5 kilogram ya, 8,5 kilogram. Ini udah bagus banget untuk balapan. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara karbon itu akan sangat membantu ketika berada di tanjakan steep atau tanjakan yang grade, kira-kira grade-nya 2 dan 3. Itu pengaruh sekali karbon, karena power yang dikeluarkan bisa maksimal gitu. Tapi kalau kita menggunakan alloy, kalau kita menggunakan serinya alloy ini sangat ini ya, kita boros power ya teman-teman. Powernya boros sekali, dimana power yang kita keluarkan itu berlebih. Jadi ketika kita melawan atau kita berada di balapan dengan long segment atau hard climb, atau minimal long segment lah. Kalau hard climb itu udah susah lah. Teman-teman nanti bisa lihat video saya ketika saya ada di tanjakan grade 2 lah, grade 2, grade 3 itu saya bisa narik bisa narik peloton bahkan, dan itu kurang lebih panjangnya bisa sampai 1-2 kilo itu saya narik waktu itu. Dan ketika long segment gitu, ini akan boros banget, ini tenaganya akan boros banget. Beda dengan karbon, karena karbon itu nggak tahu lah saya teorinya bagaimana, tapi saya sudah merasakan itu. Ketika kita melawan para karbon, dia akan sulit juga kalau kita nggak punya satu mental, kemudian power yang istimewa juga. Jadi kalau saya bicara itu biasanya saya nggak bicara sepeda ya. Sepeda itu kalau sudah, jadi gini teman-teman, kalau kita berada pada balapan gitu, berada pada race begitu, ketika kita sudah masuk race itu semua sepeda itu sama. Jadi rasanya itu kayak apa ya, ada orang gimana. Jadi gini,
saya mengkategorikan banyak orang begitu, banyak pesepeda begitu. Satu, dia punya sepeda bagus, mentalnya jelek. Dua, punya sepeda biasa, mentalnya juga biasa. Yang ketiga, sepeda biasa tapi mentalnya istimewa, mentalnya juara. Nah, itu yang sulit kita bangun begitu teman-teman. Jadi memang selama saya bersepeda, selama saya mengikuti balapan, yang saya bangun adalah mentalnya dulu. Baru nanti ketika saya udah mental kewer gitu, kalahan terus gitu, nanti kalau juara ya biasa aja. Ya, jadi waktu saya berapa kali mengikuti race begitu, itu saya mencoba bahwa saya membangun mental saya dulu agar nanti ini ya buat di semua race begitu. Nah, kemarin saya mengikuti race Macan Gunung ya pertama. Contoh, ini ada videonya teman-teman. Nanti tak tampilin ya videonya ketika saya narik beberapa kali saya narik begitu. Kemudian yang kedua ada, kalau videonya ada foto lah, videonya tempatnya Mas Alip itu, karena dia yang syutingnya nggak bawa kamera waktu itu. Itu sempat saya juga narik di beberapa KM, saya narik juga sampai break-breakan juga, breakaway juga, cuman nggak sampai jauh, breakaway nggak bisa sampai jauh, hanya selisih berapa detik saja sih sebenarnya, tapi udah lumayan itu. Nah, ini teman-teman, saya sebenarnya mau merekomendasikan ya, teman-teman kalau punya dana begitu, punya dana yang nggak sebanyak teman-teman yang lain begitu, nggak bisa beli karbon, nggak bisa beli sepeda yang bagus begitu, teman-teman cukup beli aja Moso 792 Pro ini aja. Ini sepedanya bagus banget. Saya nggak mau ngomong yang lain-lain, tapi teman-teman saya pengen ngobrol bahwa sepeda ini sangat recommended sekali, recommended untuk low budget ya. Kalau teman-teman nggak punya dana yang banyak, cukup pakai sepeda ini. Ini dulu habisnya kurang lebih kira-kira hampir 15 ringnya ya, 15 sampai 16 juta, 15 sampai 16 juta waktu itu ya. Kurang lebih ini udah tahun ketiga ini pemiliknya ini. Nah, punyanya Mbah Resta ini. Ini pelatih saya yang punya. Ini super ringan, bener-bener full super ringan. Jadi apa ya? Yang belum, sebenarnya kekurangannya ini ada di masih ada kurang itu di foroknya ini masih alloy ya. Foroknya masih alloy ya, tolong teman-teman bisa lihat ini foroknya masih alloy. Ini masih alloy ini foroknya. Nah, ini masih alloy. Nah, ini masih alloy. Ini kan ganti karbon. Ini karbon. Stem sama droppernya diganti karbon, sama jet postnya ganti karbon. Itu udah enak banget. Udah enak banget, itu bisa sampai nanti masuknya kalau semua diganti karbon kecuali frame-nya ya, kecuali frame-nya bisa kurang lebih hampir 8 kiloan kurang lebih ininya, bobotnya kurang lebih hampir 8 kiloan aja. Apalagi kalau wheelsetnya kita ganti ke Jetfly ya, yang Jetfly 1,4 itu kalau nggak salah, Jetfly yang seri terbaru ya, itu udah bagus banget. Ini kira-kira apa ya, apalagi ya yang belum ya, kayaknya udah lah. Jadi saya recommended banget kalau teman-teman punya dana low budget, pakai sepeda ini aja lah. Ini udah sering buat ikut saya balapan lah. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu begitu kalau pakai sepeda alloy. Balapan pakai sepeda alloy nggak usah takut, nggak usah malu, tapi jangan berharap untuk juara ya. Juara itu karena juara itu sebenarnya gini teman-teman, juara itu satu ada momen, kedua ya kita punya kesempatan ya, gitu aja sih sebenarnya. Dan strategi ya, strategi yang pas begitu akan membuat kita juara. Tapi kalau kita nggak punya strategi, kita nggak punya momen, kemudian power kita biasa saja, ya akan susah juga,
Tapi percayalah begitu, ketika teman-teman selalu berusaha, suatu saat nanti teman-teman bisa jadi juara. Mungkin belum waktunya aja kali ini kan. Saya 2 kali balapan 10 besar terus di Macan Gunung yang seri pertama saya di urutan 9. Kemudian di kemarin race di Pogalan itu saya nomor 8. Jadi ya naik teruslah, tingkatannya naik, alhamdulillah naik. Jadi nanti di Macan Gunung yang seri kedua di awal bulan Juni kalau nggak salah, itu ada race Macan Gunung seri kedua, itu ada di Kelangon kalau nggak salah. Itu saya akan coba biar naik lagi lah, semoga lah, dan semoga juga dipinjemin sepeda. Kalau nggak dipinjemin saya mati ini, nggak punya sepeda. Kalau pakai 100, oh iya teman-teman, jadi kenapa saya pakai ini, ada 2 pilihan saya. Yang satu 107 Ultimate yang seri bukan disc ya, yang seri karbon. Saya dipinjemin itu, wheelsetnya sudah bagus juga, tapi saya milih ini. Kenapa? Karena 100 nggak bisa lari ya, bukan jelek-jelekin ya, tapi memang beberapa kali saya nyoba, kok lebih enak ini daripada 100-nya. Lebih enak ini, jauh lebih enak ini. Kita mulai dari sepeda ini, kita mulai dari mana ya, frame-nya dulu ya. Alloy 7046. Kemudian wheelsetnya ya teman-teman, ini fulcrum 7 ya, ini fulcrum 7, fulcrum 7. Kemudian ini group setnya, dari mulai crankset, kemudian rantai, sprocket, kemudian RD, FD, itu pakai Shimano 05, Shimano 105. Dan ini ya drifternya juga 105, full 105, 11 speed. Kalau dia 11 speed ini 50, cranknya di 50-34. Kemudian yang belakang juga sprocketnya 11-34. Ini terlalu besar sih sebenarnya, pakai sebenarnya 30 aja cukup, cuman baru susah nyarinya. Kemudian untuk brake-nya juga sama, ini pakai 105, full 105 ini, teman-teman ya, 105, depan belakang 105. Kemudian kita bicara seat post-nya, ini cuman pakai zoom, ini cuman pakai pakai kendor atau apa ini, joknya pakai kendor. Kalau ininya pakai alloy zoom paling murah, ini dari paling murah. Kemudian stemnya pakai NTT, ya, stemnya NTT. Kemudian droppernya pakai zoom yang dari murah 100 ribuan, ini 100 ribuan semua, murah-murah semua. Kayaknya cuman itu. Kemudian ini juga pakai Shimano 105 juga ini. Oh bukan, ini Shimano ini R550 ini. Jadi klipnya pakai R550 di atasnya. Jadi ini sudah ringan juga, setara karbon juga. R550 di atasnya R540, di bawahnya Shimano 105. Tapi ini ya spoke-nya atau rusinya ini masih besi semua, ini masih besi, ini pas ada yang ini kayak yang punya ini tayang-tayang ini. Tayang-tayang ini teman-teman. Kalau bahannya kita pakai GB5000, Continental GB5000 nih. Continental mana ini? 5000 bendera Audi ya, GB5000. Ini standar balapan lah, kayak enak banget. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita udah ngoceh-ngoceh bareng di channel ini, di sepeda ini. Kalau teman-teman mau tanya-tanya begitu, mau sharing-sharing, itu bisa inilah teman-teman, ini komen-komen di sinilah, komen-komen, bisa nanti ngobrol-ngobrol sama saya. Ini seri teringan, sementara seri teringan di punyanya Moso 792 Pro teman-teman. Itu tadi ya, kita
inspektor ya, atau apalah namanya ya, back check atau apalah pokoknya yang jelas itu tadi sepeda yang biasa saya gunakan untuk mengikuti race atau mengikuti balapan yang sepedanya punyanya Simbah Resta ini. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kita. Pokoknya teman-teman selamat ini ya, berpuasa, tetap sehat juga, tetap semangat, jangan lupa bahagia juga. Teman-teman jangan lupa untuk tetap berolahraga juga, karena memang kesehatan adalah yang paling utama. Terima kasih teman-teman, matur nuwun, sampai jumpa.